down, I know you got me, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini kita sudah memasuki bab 5, yaitu kita akan membahas villain ranking. Dan di villain ranking ini kita akan membahas beberapa materi, dan langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu konsep villain. Nah, jadi villain adalah virtual local area network. Nah, teman-teman perhatikan gambar di sini. Misalkan terdapat sebuah ruangan yang kemudian terbagi menjadi beberapa divisi. Nah, kita anggap saja yang paling atas adalah divisi engineering. Kemudian yang bagian tengah itu programming, dan yang bagian bawah itu divisi marketing. Nah, kemudian untuk engineering katakanlah memiliki villain 10, untuk programming 20, dan untuk marketing villain 30. Nah, kemudian masing-masing villain memiliki IP. Untuk engineering IP-nya adalah 10.0, untuk programming yaitu 20.0, dan untuk marketing adalah 30.0. Jadi dapat disimpulkan bahwa masing-masing divisi memiliki network yang berbeda. Nah, nantinya masing-masing divisi akan tersambung dengan switch. Kemudian bandwidth yang dibutuhkan engineering adalah 10 MB, lalu programming 20 MB, dan marketing 30 MB. Nah, disinilah VLAN dibutuhkan karena untuk memanajemen jaringan. Selain itu, VLAN juga berfungsi untuk memecah broadcast domain. Seperti yang kita bahas sebelumnya, broadcast domain yaitu untuk mengirimkan paket ARP ke setiap device yang tersambung. Misal PC1 akan mengirimkan paket ke PC2, maka nanti PC1 akan mengirimkan melalui switch. Kemudian switch akan mengirimkan ke PC2 dan PC3. Nah, dalam kasus ini nantinya switch tidak akan mengirim ke divisi lain karena VLAN telah memecah broadcast domain. Nah, selanjutnya yaitu konfigurasi VLAN. Nah, pada Cisco saya sudah menyiapkan topologinya, teman-teman. Nah, di sini terdapat 6 buah PC yang tersambung dengan switch dengan menggunakan kabel otomatis. Nah, untuk IP networknya juga sudah saya tuliskan di sini ya, teman-teman. Nah, untuk bagian kiri kita menggunakan IP 10.0, dan yang sebelah kanan kita menggunakan IP 20.0. Nah, perlu diketahui VLAN range dari 1 hingga 496, maka di sini untuk kelompok sebelah kiri saya menggunakan VLAN 10, dan yang sebelah kanan saya menggunakan VLAN 20. Nah, selanjutnya kita akan konfigurasi IP di masing-masing PC-nya, teman-teman. Nah, untuk PC1 IP-nya yaitu 10.1 ya, teman-teman. Kita tuliskan 192.168.9. Nah, untuk server bus-nya yaitu 255.0. Kita lakukan ke semua PC. Nah, untuk PC2 yaitu 10.2, dan untuk PC3 10.3. Kemudian untuk PC 4, 5, 6 kita menggunakan 20.1, 20.2, dan 20.3. Nah, jika sudah, kita bisa cek koneksinya ya, teman-teman. PC1 mengirim data ke PC2, kemudian PC2 ke PC3, lalu PC4 ke PC5. Nah, di sini semuanya mendapatkan keterangan sukses. Namun jika kita coba PC1 ke PC4, 1 ke 4, nah, maka di sini akan memberikan keterangan fail karena kedua PC tersebut berbeda network. Nah, maka kita bisa konfigurasi pada switchnya. Kita buka tampilan CLI switch. Nah, setelah kita masuk ke global mode, kita akan mencoba membuat VLAN dengan mengetikkan VLAN 10. Nah, kemudian nama untuk file tersebut, misal di sini programming ya, teman. Di sini kita beri name program. Nah, kemudian di sini kita beri tersebut. Nah, jika sudah, kita bisa cek menggunakan command to show VLAN. Nah,
Dapat diperhatikan bahwa saat ini sudah ada VLAN 10 ya teman-teman. Namun perlu diketahui bahwa secara default semua port di switch ini menggunakan VLAN 1, sedangkan konfigurasi untuk VLAN 10 mencantumkan port-port yang mana yang tergabung ke VLAN 10. Nah, kita akan membuat interface FA01, FA02, dan FA03 yang tergabung ke VLAN 10. Nah, kemudian teman-teman bisa melakukan konfigurasi. Di sini teman-teman masukkan perintah interface FA01, kemudian teman-teman masukkan perintah switch port mode access, kemudian switch port access VLAN 10, dan teman-teman bisa cek dengan perintah do show VLAN brief. Nah, maka di sini FA01-nya sudah masuk ke VLAN 10 ya teman-teman, yaitu VLAN programming. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan FA02 dan FA03 teman-teman. Di sini kita exit terlebih dahulu teman-teman. Dan di sini kita masukkan interface FA0/2, kemudian switch port mode access, lalu switch port access VLAN 10. Lalu kita cek do show VLAN brief. Nah, di sini FA02 juga sudah masuk ke VLAN 10. Selanjutnya kita masukkan FA03. Nah, untuk FA03 juga sudah masuk ke VLAN 10. Maka untuk port 1, 2, dan 3 menggunakan VLAN 10. Nah, selanjutnya kita bisa membuat VLAN 20 dan memasukkan port dari 4 hingga 6 ke dalam VLAN 10. Nah, jika VLAN 20-nya sudah berhasil tertambahkan, kita bisa memasukkan FA06 sekaligus ya teman-teman, dengan menggunakan interface range. Nah, di sini teman-teman bisa ketikkan interface range FA0/4 strip 6 seperti ini teman-teman. Kemudian di sini kita memasukkan perintah switch port mode access, lalu switch port access VLAN 20, lalu kita cek do show VLAN. Nah, di sini FA04, 5, dan 06 sudah berhasil tertambahkan. Kemudian kita bisa melihat bagian ARP tabelnya. Namun sebelum itu kita bisa hapus ARP-nya terlebih dahulu karena sebelumnya kita telah mencoba tes koreksi. Nah, di PC 1 kita masuk ke command prompt. Di sini kita tuliskan ARP min D. Nah, lakukan hal yang sama ke semua PC-nya, teman. PC 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kemudian pada switch-nya juga kita hapus ya teman-teman. Nah, di sini setelah masuk ke mode privilege, teman-teman bisa ketikkan perintah clear make min address, strip address, strip table. Kemudian di sini kita cek make address in table. Nah, maka di sini sudah tidak ada ya teman-teman. Nah, kemudian kita bisa klik simulation. Kemudian di sini saya kirimkan paket dari PC 1 ke PC 3. Nah, maka di sini terdapat keterangan ARP-nya ya teman-teman. Nah, kemudian di sini saya next. Nah, maka dari PC 1 akan mengirim paket ke switch.
Kemudian saya next lagi. Nah, lalu dari switch akan mengirim paket ke PC 2 dan PC 3. Namun, switch tidak akan mengirimkan paket ke PC 4, 5, maupun 6 karena mereka sudah berbeda network dan VLAN sudah memecah broadcast domainnya. Nah, di materi yang selanjutnya yaitu terang ya teman. Nah, terang berfungsi untuk menghubungkan antar switch, artinya mengizinkan beberapa VLAN untuk berkomunikasi melalui satu jalur. Nah, teman-teman perhatikan pada topologinya. Di sini saya sudah menambahkan satu ruangan yang berisi perangkat jaringan sama persis seperti sebelumnya. Dengan konfigurasi yang juga sama persis. Nah, namun untuk IP-nya saya berikan range dari 10.4 sampai 10.6, 20.4 sampai 20.6. Nah, di sini perlu kita perhatikan antar switch-nya sudah saya sambungkan. Jadi langsung saja kita konfigurasikan terang agar VLAN terhubung baik dari ruang 1 maupun 2. Nah, kita masuk ke switch 1, kemudian di sini kita masuk ke global mode. Ganti. Nah, kemudian di sini perhatikan switch 1 terhubung dengan switch 2 dengan menggunakan interface FA0/7. Maka kita masuk ke port interface FA0/7. Kemudian kita masukkan komen switch port mode terang. Nah, perhatikan di sini untuk FA0/7 statusnya sudah terang ya teman-teman. Selanjutnya kita cek di switch 2. Kemudian di sini kita akan coba tes koneksi antar VLAN. Kita kirim paket dari PC 1 ke PC 7. Nah, maka di sini muncul keterangan sukses ya teman-teman. Nah, maka di sini akan muncul keterangan sukses ya teman-teman. Artinya kita berhasil dalam melakukan konfigurasi trunking. Nah, kemudian kita juga bisa melihat bagaimana proses ARP tabelnya. Kita klik simulation. Kemudian di sini kita coba kirim paket dari PC 2 ke PC 8. Kita next ya teman-teman. Maka PC 1 dan PC 2 akan mengirimkan paket ke switch. Kemudian kita next lagi. Dan switch akan mengirimkan paket ke PC 1, PC 3 dan switch 2. Nah, di sini untuk PC 1 dan PC 3-nya itu menolak ya teman-teman. Kemudian kita next. Sedangkan PC 2 akan melakukan broadcast ke PC 7. Kemudian kita next lagi. Ini switch 2 mengirimkan. Nah, di sini untuk PC 7 mengirimkan paket ke switch, kemudian switch 2 mengirimkan paket ke PC 7, 8, dan 9. Nah, namun yang menerima hanyalah PC 8. Kemudian kita next lagi. Nah, selanjutnya PC 8 akan mengirimkan paketnya ke switch 2 kembali ya teman-teman. Lalu switch 2 mengirimkan paket ke switch 1. Kemudian kita next. Nah, kemudian switch 2 akan mengirimkan paket ke switch 1 dan switch 1 mengirimkan paket ke PC 1. Dengan begitu, tes koneksi telah sukses. Ya teman-teman. Kita masuk ke materi yang keempat, yaitu all-word trunk. Dan di sini kita akan cek pada interface trunk di switch 1 ya teman-teman. Di sini saya do show interface trunk. Nah, secara default yang dapat diizinkan terang melewati interface FA07 adalah 1 hingga 1005.
Kemudian terdapat VLAN allowed and active in management domain, artinya adalah VLAN yang telah mencoba untuk melewati FA0/7. Nah, sekarang kita akan coba untuk mengubah VLAN yang diizinkan hanya 10 sampai 20. Nah, di sini teman-teman masuk ke interface FA0/7 atau mode global. Kemudian di sini kita tuliskan switch port, trunk, allowed, VLAN. Nah, masukkan VLAN berapa yang ingin dimasukkan. Nah, di sini saya masukkan VLAN 10 dan 20. Nah, jika sudah, kita exit, kemudian kita cek interface-nya, interface trunk. Nah, perhatikan di sini pada VLAN trunk-nya sudah berubah ya teman-teman. Nah, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu trunking pada MLS. Nah, teman-teman bisa perhatikan pada Cisco saya telah membuat satu ruangan lagi yang isinya juga sama persis seperti sebelumnya. Untuk switch 3 juga sudah terkonfigurasi VLAN di interface FA07. Nah, sekarang kita akan mencoba konfigurasi trunk pada MLS atau multi-layer switch. Nah, kita bisa pilih bagian network device, kemudian pilih switch. Nah, di sini kita pilih yang 256024 TS. Nah, di sini sudah saya tambahkan ya teman-teman. Kemudian di sini bisa kita sambungkan menggunakan kabel automatik. Lalu kita bisa lakukan konfigurasi trunk pada interface FA08. Nah, di sini kita buka tampilan switch 3 CLI. Kemudian teman-teman bisa masukkan perintah interface FA08, kemudian masukkan switch port mode trunk, lalu kita cek dengan perintah do show interface trunk. Nah, teman-teman bisa perhatikan di sini. Nah, teman-teman bisa perhatikan di sini untuk FA07 dan 08 sudah berhasil kita trunking ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita bisa melakukan trunk pada MLS. Kita buka CLI-nya. Nah, di sini kita bisa masuk ke interface yang pertama ya teman-teman, yaitu interface FA01 yang tersambung ke switch 3. Setelah itu, kita berikan komen untuk trunk, yaitu switch port mode trunk. Dan di sini akan memberikan pemberitahuan command reject ya teman-teman. Artinya kita tidak dapat melakukan konfigurasi trunk di interface ini. Nah, jadi untuk trunk ia memiliki dua jenis ya teman-teman, yakni ada ISL dan 802 1 key, yang mana ISL adalah milik Cisco. Nah, ISL digunakan ketika kita memiliki dua switch dari Cisco yang ingin terhubung melalui trunk. Kemudian untuk 802 adalah open standar, dapat digunakan untuk menghubungkan switch dari berbagai vendor. Misal kita memiliki satu switch Cisco dan satu switch Rizzi, maka kita akan menggunakan one cap. Untuk switch MLS support kedua jenis tersebut, sedangkan switch 1, 2, dan 3 hanyalah support one key ya teman-teman. Nah, oleh karena itu, ketika kita melakukan tracking pada switch 3, ia akan langsung menggunakan trunking dengan protokol Linux. Namun, jika switch 3 dihubungkan ke switch MLS, ia akan kebingungan karena switch MLS sudah mengharapkan protokol opsi ISL. Namun, ternyata switch 3 tidak support tersebut. Maka dari itu, kita bisa melakukan konfigurasi encapsulation pada switch MLS. Nah, teman-teman bisa masukkan perintah switch port trunk encapsulation. Di sini .one key. Nah, kemudian masukkan perintah konfigurasi trunk, yaitu switch port mode trunk. Nah, di sini sudah tidak
ada reject lagi ya teman-teman. Kita bisa cek dengan perintah do show interface trunk. Nah, kemudian dapat diperhatikan bahwa untuk FA01 statusnya trunking encapsulation ya teman-teman. Nah, kita masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu dynamic trunking protocol. Nah, teman-teman perhatikan pada tabel ini, dari semuanya kita telah belajar mengenai mode trunk dan juga akses. Nah, akses merujuk pada end device, sedangkan trunk merujuk pada switch. Nah, kita akan mencoba untuk mode dynamic trunk protokol yang terdiri dari dynamic auto dan dynamic desirable ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman perhatikan yang ini ya teman-teman. Jika diperhatikan ketika dynamic auto bertemu dengan dynamic auto, maka akan menjadi mode akses ya teman-teman. Nah, jika dynamic auto bertemu dengan dynamic desirable, maka hasilnya akan menjadi mode trunk teman-teman. Nah, kemudian jika dynamic auto bertemu dengan trunk, maka koneksinya akan tetap menjadi mode trunk. Jika dynamic auto bertemu dengan akses, maka akan menjadi mode akses ya teman-teman. Nah, sebagai contoh di sini terdapat dua switch yang terhubung dengan kabel. Misalkan switch 1 dikonfigurasi dengan dynamic auto. Kemudian switch 2 dikonfigurasi dengan dynamic desirable. Dalam situasi ini, kedua switch akan bernegosiasi dan hasilnya koneksi kabel antar keduanya akan menjadi mode trunk. Nah, dapat disimpulkan untuk dynamic auto sifatnya adalah menunggu, sedangkan dynamic desirable sifatnya mengajak. Nah, kemudian untuk mode trunk dan akses sifatnya memaksa ya teman-teman. Nah, kita masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu konfigurasi dynamic trunking protocol. Nah, di sini saya siapkan dua buah switch yang terhubung dengan menggunakan kabel automatik ya teman-teman. Nah, sebelum melakukan konfigurasi, kita bisa cek terlebih dahulu mode yang digunakan oleh masing-masing switch. Nah, kita bisa buka tampilan CLI pada switch 4 terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, kemudian di sini teman-teman masuk ke mode privilege. Kemudian teman-teman tuliskan perintah show interface FA01 switch port. Nah, teman-teman perhatikan pada baris administratif mode dan operasional mode. Nah, administratif mode adalah mode yang akan kita konfigurasikan, sedangkan operasional adalah hasil atau mode yang dijalankannya. Nah, by default untuk administratif menggunakan dynamic auto. Karena sudah dipastikan switch 50 defaultnya menggunakan dynamic auto, maka untuk operasional hasilnya akan menjadi mode akses. Nah, di sini saya akan langsung konfigurasikan di switch 4-nya. Nah, di switch 4 akan berubah menjadi dynamic desirable ya teman-teman. Nah, di sini kita masuk ke conft, kemudian masukkan perintah interface FA01. Nah, kemudian kita masuk ke dalam interface yang terhubung dengan switch 5 ya teman-teman. Nah, lalu di sini kita berikan komen switch port mode dynamic desirable. Nah, kemudian di sini kita exit. Nah, kemudian kita show interface FA01 switch port. Nah, bisa teman-teman perhatikan pada opsi administratif mode telah berubah menjadi dynamic desirable. Maka untuk bagian operasional dia juga berubah menjadi terang ya teman-teman. Kita masuk ke materi yang berikutnya, yaitu untag dan tag ya teman-teman. Nah, untuk mempermudah penjelasan mengenai untag dan tag pada Cisco, kita bisa menggunakan metode simulation ya teman-teman. Ini kita coba kirimkan paket dari PC 11 ke PC 17. Nah, setelah kita mengirimkannya, kita bisa next sehingga pada bagian switch mengirimkan ke switch lain. Kita next.
Nah, di sini kita bisa klik ARP table-nya. Nah, di sini terdapat keterangan .1key ya teman-teman, yang mana disebut dengan tag, sedangkan untag jika paket ARP-nya tidak terdapat .1key ya teman-teman. Selanjutnya yaitu native VLAN ya teman-teman. Nah, native VLAN adalah paket yang tidak perlu di tag. Nah, di sini dapat teman-teman perhatikan bahwa ada yang namanya native VLAN, dan by default native VLAN-nya adalah 1 ya teman-teman. Jadi di sini kita akan coba untuk mengganti native VLAN tersebut. Nah, langsung saja kita konfigurasikan pada ruangan 2 dan ruangan 3. Nah, di sini kita masuk tampilan CLI pada switch 2. Kita masuk ke mode global ya teman-teman. Kemudian config. Nah, kemudian kita bisa masuk ke interface yang tersambung ke switch 3, yaitu FA0/8. Interface FA08. Kemudian di sini teman-teman bisa masukkan komen switch port trunk native VLAN 20. Dan 20 ini teman-teman terserah masukkan angka yang ingin teman-teman natifkan. Nah, tapi di sini saya masukkan 20. Kemudian kita bisa cek dengan do show interface trunk. Teman-teman perhatikan pada FA08 pada bagian native VLAN telah berubah menjadi 20 ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita juga konfigurasikan pada switch 3. Nah, untuk caranya sama persis ya teman-teman, hanya saja perhatikan pada bagian interface mana yang akan dikonfigurasi. Nah, di sini kan menggunakan FA07 ya teman-teman. Nah, jika sudah, perhatikan pada FA07 pada native VLAN-nya sudah berubah menjadi 20. Nah, selanjutnya kita bisa melakukan tes koneksi dengan mengirimkan paket dari PC 12 ke PC 18. Dari 12 ke 18. Kemudian klik next. Nah, teman-teman klik pada bagian switch 2 ke switch 3. Kemudian dapat diperhatikan bahwa dia tidak lagi memunculkan tag ya teman-teman. Nah, sekian penjelasan tentang VLAN dan trunking. Semoga teman-teman bisa memahami penjelasan dari saya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.